Meta, kalau ada keluarga yang tanya gini ya, saya nggak tahu anggota keluarga saya lahir di mana, satu. Kedua, saya tidak tahu kebutuhannya apa. Apakah tadi kan Meta bilang butuh makanan, ya kan ya? Butuh parita, butuh minuman. Anaknya mimpi mungkin atau nggak mimpi atau orang tuanya butuh selimut. Karena kedinginan katanya di sana. Mungkin di sana lahirnya di kutub utara ya kan. Jadi agak dingin. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan kayak gitu? Silakan, Met. Ya, jadi kalau untuk mengetahui sanak keluarganya terlahir di mana, terus bagaimana caranya membantu mereka. Iya. Pertama, biasanya para leluhur itu berusaha mencari sanak keluarganya yang sensitif untuk bisa memberikan pesan. Tapi kalaupun tidak, kita tetap aja terus lakukan pelimpahan jasa dan tradisi yang sudah dikasih turun-temurun gitu. Jadi kita tetap lakukan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk leluhur kita. Jadi tidak peduli dia terlahir di mana, tidak usah khawatirin, kita tetap lakukan pelimpahan jasa tersebut. Kalau dikasih mimpi atau dikasih tahu dia mohon maaf tidak pakai pakaian, dia tidak pakai sendal, dia kehausan, kelaparan segala macam. Cara melakukannya apa? Kalau tidak di bulan Citgue atau Cengbeng, kita bisa cari anggota sangga, kita bisa cari para bante, kita berbuat baik. Kita berdana makanan, kita bisa berdana jubah, kita bisa berdana kebutuhan sangga. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau tiba-tiba ada yang dimimpiin, wah kayak tadi Mr. Po bilang tidak punya selimut karena kedinginan. Boleh berdana selimut kepada anggota sangga, ke bante. Terus dilimpahkan untuk leluhur tersebut. Bisa seperti itu. Bisa gitu ya. Jadi mimpi bisa dianggap sebagai sebuah kode juga. Iya bisa juga Bang. Bisa juga ya. Bisa. Oke ya baik. Tepuk tangan dulu buat jawaban yang luar biasa ya. Jadi ibu bapak saudara, kalau mimpi orang tua minta selimut, besok jangan cari nomor selimut berapa. Oh ini almarhum kasih kode. Boyji, togel. Ini anak yang sangat tidak berbakti. Ada yang pernah saya bilang, kok kamu beli togel? Loh saya berbakti pak, gimana caranya? Kalau dapat kan saya bisa beli selimut pak. Yang banyak pak. Iya tapi kok kan berjudi ya kan ya. Jangan jadi itu. Atau kalau mimpi kedinginan gak pakai baju, tadi kan Meta bilang, jangan kita beli baju mahal-mahal terus kita bakar. Kalau Anda punya baju mahal dibakar, tolong kasih saya aja. Biar saya jual lagi kan gitu kan ya. Tadi Meta sudah benar kan? Ketika mungkin kedinginan, kita bisa berdonasi kepada para bante ya kan ya. Datang ke wihara, bante-bante hutan seperti Bante Gunasiri dan teman-teman biku-biku bante, guru-guru kita yang mulia ini juga lain yang banyak di sini, kita bisa berdonasi kepada mereka. Atau berdonasi kepada tempat-tempat yang lain. Yang jelas mimpi itu jangan dibakar. Betul nggak sih? Mimpi baju, bakar baju. Kalau mimpi mobil gimana? Kan begitu ya. Jadi intinya kita mengambil itu sebagai sebuah simbol bahwa ayahku, para leluhurku membutuhkan sesuatu yang aku harus lakukan sesuai dengan simbol yang diimpikan, yang diberikan dalam mimpiku, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik sekali ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi pengantar kita. Nanti ada sesi tanya jawab ya, tenang saja. Tapi Meta tadi sedikit sudah bilang bahwa di sini ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang mungkin saya juga tidak kelihatan, kecuali yang ada di depan saya ini yang banyak ya. Yang tidak kelihatan ternyata memang ada juga ikut mendengarkan. Betul ya? Yang ada tautan karmanya dengan kita. Jadi hati-hati, tetap kita berikan doa terbaik buat para leluhur kita. Yang sensitif mungkin bisa merasakan dan melihat, yang tidak sensitif sudahlah percaya saja kepada yang sensitif. Ya, tepuk tangan buat Meta Suryawijaya ya. Kita akan ke Bante Gunasiri Tera dari perspektif yang lain tentang Chinese Hungry Ghost Festival seperti apa ya. Silakan Bante. Ya, pada Biku Sangga yang saya muliakan dan Pak Ramesh ya sama dari Timor Leste,
Selamat datang semuanya. Iya. Dan upasaka-upasika, bapak-bapak, ibu, adik-adik, mungkin nggak bisa disebut satu-satu. Kalau kita judulnya Hungry Ghost itu sebenarnya dalam bahasa Pali itu peta, alam peta. Mungkin para hadirin perlu bisa paham ya, di dalam 31 alam, alam yang paling rendah itu alam neraka. Dia ada di perut bumi. Sedangkan ada 3 alam, dia ada di sekitar alam manusia, yaitu alam peta, alam asura, dan binatang. Jadi kalau Anda di rumah muncul ada masalah dan sebagainya, kebanyakan dari alam peta. Dan setelah saya teliti, kebanyakan memang ada yang mengatakan bahwa sekarang ini manusia ini 99% lahir di alam peta. Setelah saya teliti, benar juga. Moga-moga yang hadir di sini adalah 1% dari itu. Kenapa? Yang melanggar sila itu biasa di alam peta. 5 sila, mungkin perlu kita teliti masalah ini. Dan di kesempatan ini, Bante mau ada 4 cerita cukup baik sebagai didikan. Moga-moga bisa membuat suatu kededesakan bahwa bahayanya pelanggaran sila. Apalagi tidak mau meditasi. Ya habislah game. Jadi Anda akan lama sekali. Dan nanti Bante akan ceritakan ada satu dhamma, yaitu bagaimana kita bisa membuat suatu perlindungan di kehidupan ini supaya kehidupan berikut lagi jangan lahir di alam yang tidak baik. Mungkin setuju ya? Setuju ya. 4 cerita ini saya ceritakan memang nggak terlalu panjang, tapi sangat memberi inspirasi untuk kita semua. Nah, ini ceritanya sebenarnya di Rajagaha ada 2 kampung. Di sana itu mempunyai pandangan salah, namanya Samsara Moccaka. Samsara Moccaka itu mereka percaya dengan ritual membunuh binatang akan dapat pembebasan. Nah, ini termasuk salah satu pandangan salah. Ada seorang perempuan, dia lahir dalam ceritanya, dia ketemu Sariputra. Ceritanya bahwa dia ini kehidupan kelima ini. Dia sebelumnya, dia cerita dia dari alam Yama. Mungkin cukup tinggi ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik juga harus paham. Anda sekarang lahir jadi manusia, tidak pasti kamu nanti lahir di mana. Tergantung perbuatan Anda. Termasuk si ini, perempuan ini, dia lahir di Yama. Akhirnya dia jatuh, lahir jadi manusia. Manusia lahir di keluarga yang mempunyai pandangan salah itu. Namanya ya klinik itu. Dia percaya bahwa dengan persembahan membunuh sesuatu makhluk ada suatu perlindungan. Karena dia terus melakukan itu, akibatnya itu meninggal. Dia lahir di alam peta selama 500 tahun. Ketika sama-sama sudah mencapai pencerahan, dia ada kesempatan lahir jadi manusia. Ini yang ketiga ya berarti ya. Yang ketiga di alam peta. 500 tahun dia menderita dengan telanjang dan dia penuh kelaparan. Wajahnya sangat buruk sekali. Lalu dia ada kesempatan lahir jadi manusia pada saat Buddha, Bodhisattva mencapai pencerahan. Gak lama sih, dia lahir jadi manusia, tapi di keluarga yang sama. Di keluarga yang memiliki pandangan salah tentang klinik ini. Lalu dia lanjutkan. Satu saat memang dia tidak jauh dari Jetawana di Rajagaha itu. Jadi Sariputra, Bante Sariputra, ketika berpindah patah sama 12 orang. Ada segelompol anak-anak kecil, ketika itu beliau itu sudah berusia 7 tahun. Teman-temannya ya lebih kurang seperti itu. Teman yang lain 11 orang,
ketika melihat Bante Sariputra begitu mulia, mereka samperin ke Sariputra. Lalu satu ini hanya berdiri diam. Bante Sariputra meninjau dia punya kehidupan lampau. Lalu beliau mengintrospeksi dia bahwa kalau dia tidak namaskara, dia tidak akan tertolong, dan sehabis dari kehidupan ini dia akan lahir di alam neraka. Tapi kalau dia namaskara, dia ketolong, bisa alir lampeta, tapi akan dimuliakan dari Bante Sariputra. Nah, ini ceritanya kayak gini. Lalu karena saking cinta kasihnya Sariputra kepada anak ini, lalu dia ajak, ayo semua anak-anak namaskara. Tapi yang 11 itu lihat dia nggak mau, akhirnya dia paksa, dia narik dia. Akhirnya dia juga namaskara. Habis dia namaskara, beliau sudah bilang itu nanti dia kemuliaannya dari Bante Sariputra. Udah dewasa, dia married sama cowok yang tidak beda di daerah sana. Ketika dia hamil, punya anak, meninggal dia. Lahir di alam peta. Karena lahir di alam peta, dia datang malam harinya, cari Sariputra, Bante Sariputra. Bante Sariputra lagi cengkrama, lagi meditasi jalan. Lalu dia datang nampakkan diri. Hanya Bante Sariputra yang bisa lihat. Lalu Bante tanya dia, Bante Sariputra, ini makhluk dari alam mana? Kok jelek sekali, penampilan buruk, telanjang lagi. Udah itu mempunyai wajah yang gak baik dan sebagainya. Anda dari mana? Lalu dia cerita bahwa dia dari alam peta. Sebelumnya dia Yama katanya. Dia lahir ini, dia keingat kelahiran ketiga dia itu di alam peta 500 tahun. Dia minta Bante Sariputra memberi jasa kepada dia. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit bahasa Pali, pati dana. Mungkin Anda harus paham apa arti pati dana. Dana itu memberi, pati itu mengatasnamakan beliau. Jadi Anda harus menunjukkan kepada beliau, itu nama pati dana. Jadi semua apapun yang Anda dana, baik sekarang atau nanti akan datang dan sebagainya, Anda berdana, Anda harus tujukan ke siapa yang Anda ingin pati dana. Jadi pati dana itu, jadi dia sangat memohon pada Sariputra, yang mulia, kamu begitu agung, tolong memberi jasa dan ditujukan kepadanya, katanya. Akhirnya karena saking cinta kasih dari Bante Sariputra, ya sudah, Sariputra dia dana sepotong kain kepada Biku Sangga, dan dia dana makanan, minuman dan segalanya. Lalu ditujukan kepada si Peti ini. Akhirnya tidak lama setelah dia dana, Sariputra berdana ke Sangga. Akhirnya dia menjadi penampilannya bagus, makanannya cukup. Akhirnya melimpah, mendapat satu danau yang penuh jernih airnya. Jadi ingat ya, melimpah jasa ini tidak bisa melalui tangan ke tangan, tapi harus Anda dana kepada Biku Sangga dengan menunjukkan pati itu ditujukan. Jadi kita memberi ditujukan kepada siapa yang Anda ingin ditolong. Akhirnya dia dapat melimpah, dan dia mempunyai kesan bahwa dia mendapatkan melimpah ruah sekali. Kainnya kain yang sangat mahal, dan baju dia itu sangat sempurna sekali. Jadi dia sangat bahagia dengan pelimpahan jasa ini. Mungkin dia sampai berumpama dengan Nanda. Pangeran Nanda itu memang beliau punya sisi yang bagus. Pangeran Nanda itu adalah sebelum beliau Mahakasapa. Nanda ini sebelumnya dia kaya raya. Ketika dia kaya raya, dia pergi ke hutan, dia melihat Paceka Buddha. Nanti Paceka Buddha itu lagi jahit
jubahnya kurang sepotong. Lalu Paceka Buddha dia lipat. Nah, dia tahu kebetulan ini yang si saudagar kaya raya, dia sengaja tinggalkan sepotong jubah kepada Paceka Buddha ditaruh. Akhirnya Paceka Buddha potong kain dipakai sehingga dia mempunyai suatu jasa yang sangat besar sekali. Jadi sebenarnya kita penting berbuat jasa kalau Anda untuk melimpahkan leluhur. Akhirnya apa yang dia dapat setelah kelahirannya, setelah dia meninggal, si Nanda ini lahir di Tawatimsa. Habis dari Tawatimsa dia dah lahir jadi manusia, dia lahir di keluarga bendahara jadi anak. Nah, waktu itu dia ingin mamanya ini, dia ingin kain yang sangat mahal sekali, tapi mamanya nggak bisa memberi ke dia. Lalu mamanya bilang, kami ini nggak punya jasa untuk dapat kain yang bagus ini. Oh kalau gitu mama jangan takut, saya mau pergi dari sini. Karena beliau itu sangat mulia sekali dan mempunyai suatu kehebatan. Lalu ketika itu dia pamit kepada ibunya, dia keliling, nama sekarang keliling itu Pradakina di mamanya, dengan sebelah kanan di mamanya. Lalu dia pamit, mamanya bilang, semoga kamu hari ini pun jadi pemimpin, jadi raja. Apa yang didoa oleh mamanya itu terwujud. Lalu dia ke tempat, nanti cerita singkat aja ya. Kalau cerita panjang nanti waktu habis. Habis itu dia ke taman, ketika ke taman, ini sisi yang bagus ya saya cerita. Tadi sisi yang jelek. Nanti ada 3 cerita lagi yang singkat juga. Lalu si Nanda ini dia kelelahan, tidur di pekarangan istana. Kebetulan raja meninggal. Udah hari ke-7, tapi nggak punya pangeran, punya putri doang. Jadi para penasehat dia bilang nggak bisa kalau satu kerajaan nggak punya pangeran, nggak bisa. Kita harus keluarkan kereta. Mereka biasanya keluarkan kereta untuk mencari pangeran. Artinya, kereta itu dilepas. Semua putih sih. Akhirnya kereta ini jalan sendiri. Memang itu kereta kerajaan. Dia jalan sendiri dengan 4 kuda putih di putih. Jadi jalan. Biasanya kereta ini jalannya keliling sekitar sana. Tapi malah kali ini dia lurus ke tempat dia. Lalu keliling dia 3 kali langsung berhenti di sana. Suruh dia naik. Akhirnya dia tanya dari siapa? Akhirnya dia naik juga. Ini berkat karena kebajikan beliau. Berkat karena dia selalu ingin memberi sehingga si Nanda ini dia menjadi raja. Lalu dia tanya ke penasehatnya, untuk apa kamu datang sini? Ini maaf. Jadi si penasehat ini dia lihat tumitnya. Dia ada kelebihan 1. Jadi ingat ya, Maha Purisa ada 32, ada 1 aja, itu suatu keberuntungan. Kalau Anda memiliki salah satu dari 32 aja, dia kakinya lebih punya. Di si Nanda ini. Oh memang dia Maha Kasapasi ya. Lebih panjang. Ya, dia ada tekuk itu. Dia lihat, oh ini cocok, pasti dia seorang yang mulia. Lalulah diangkat, diumumkan jadi raja. Dan setiap dia melempari bunga, dia selalu akan mendapat tumbuh pohon. 16 pohon rezeki katanya sih di dalam cerita ini. Cerita Nanda ini akhirnya dia sampai putrinya mendandam, mandi, akhirnya jadi suami istri lah. Jadi raja, dia itu jadi permaisuri dalam ceritanya. Lalu si permaisuri ini mengatakan, kamu punya jasa yang luar biasa. Kehidupan lampau kamu pernah membuat sesuatu yang luar biasa. Kamu punya kemuliaan. Kenapa kehidupan ini kamu tidak lakukan? Lalu dia bilang ke istrinya, permaisurinya, loh apakah sekarang ada yang mulia? Maksudnya dia kan pernah dana Paceka Buddha. Dia bilang ada, asal raja bilang siap aja. Oke. Kita besok dana. Lalu si ratu ini dia mohon di depan istana, dia bilang,
kalau di sini masih punya arahan, tolong datang menerima dana makanan ini. Dengan tekad dia ini menghadap utara dan dia nama sekarang, tahu-tahu Pak C.K. Buddha datang. Paduma, Pak C.K. Paduma, dia utus banyak orang ke sana. Lalu terima dana makan. Selesai, akhirnya Nanda berkeputusan pun jadi biku. Jadi cerita ini saya singkatkan bahwa Nanda ini seorang yang suka berdana, tapi dana yang tepat dia. Dia mempunyai niat yang baik. Ada satu cerita tentang mamanya Sariputra. Mungkin perlu mau dengar? Mau ya. Sariputra 5 kelahiran sebelumnya ada seorang ibu yang melahirkan dia. Kebetulan di kehidupan ini Sariputra kan udah jadi biku ya, udah arahat, dan dia lahir jadi istri orang. Tapi orangnya tutur katanya judes sekali. Nah, tadi yang cerita pertama itu memiliki pandangan salah. Yang kedua itu judes dia. Dia suaminya sangat berbakti, dia punya bakti dan dia punya keyakinannya yang sangat tinggi sekali. Dia selalu berbuat baik, dia kaya raya, melimpah ruah emas dan perak. Lalu suaminya sebelum meninggal udah pesan istrinya, ini dia kan selalu dana ke sangga, orang yang datang ke rumah dia butuh penginapan, dikasih nginap. Butuh kebutuhan makanan, dikasih makan, apapun dia kasih. Nah, dia pesan kepada istrinya, nah, yang itu, yang jadi mamanya 5 kelahiran yang lalu, mamanya Sariputra. Tapi dia kali ini kurang baik. Selesai, dia udah meninggal suaminya, dia nggak terusin tradisi ini. Padahal suaminya sudah pesan, tradisi ini jangan di stop, tetap jalan. Dana kepada biku sangga dan kamu harus dana kepada pelancong yang datang yang butuh penginapan, butuh makan, butuh apapun, Anda harus beri. Tapi pesan ini dia tidak lakukan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia udah stop, nggak berdana kepada sangga lagi. Nah, ketika ada pelancong yang datang mau minta penginapan, dia tunjukkan ini gudang. Ini gudang bisa ditinggal. Nah, lalu kalau minta butuh makanan, minuman, dia bilang Anda bisa makan tinjanya lah, suruh. Kalau Anda mau minum darah Anda lah. Pokoknya tutur katanya sangat tidak etis. Akibat perbuatan ini dia lahir di alam petang. Nah, ketika alam di petang, dia pingin kunjung Sariputra. Tapi namanya Sariputra kan tinggal di wihara, ada dewata mencegahnya, kamu nggak boleh masuk alam petang. Tapi dia bilang, saya ini 5 kelahiran lalu, saya ini ibunya Sariputra. Baru diizinkan. Setelah dia izin dia masuk, dia menceritakan, Sariputra melihat begitu, kamu dari mana kok telanjang dan sebagainya. Akhirnya dia cerita bahwa dia itu mantan, jadi ibu kamu, ibu Sariputra yang mulia, tolong kasih beri jasa dan sebagainya. Jadi memang Sariputra sempat bertanya, akibat apa yang kamu lakukan? Dia bilang memang waktu kehidupan ini dia judes sekali dan dia tidak lanjutin tradisi-tradisi suami dan dia selalu tutur katanya yang kasar sekali. Ya, itu pelanggaran sila keberapa? Keempat ini bahaya, sila keempat. Parusa waca, dengan ngomong kejam. Orang yang mempunyai parusa pelanggaran sila kelima biasanya perangainya atau perangai sifatnya dia itu cepat marah. Orang bahasa kita biasanya naik darah katanya. Oh. Baik. Ya. Jadi karena kalau langgar parusa waca itu artinya dia seorang jahat, niatnya jahat, biasanya punya iri hati dan licik juga orangnya, biasanya tutur katanya kasar sekali.
Nah, itu akibat pelanggaran sila kelima itu lahir di alam petak. Jadi para hadirin, saya harap jangan langgar 5 sila. Kalau Buddha bilang Pancasila Buddhis itu manusia dhamma. Kalau ingin mau lahir jadi manusia, ta'ala 5 sila sesempurna mungkin. Nanti akan terhindar di alam petak. Mungkin cerita 3 itu tentang mata saya singkat aja karena waktu dan mepet sekali. Mata adalah istri pertama dari seorang suami yang kaya raya, yang penuh keyakinan, penuh bakti. Tapi si mata ini mandul. Jadi karena orang kaya ini pingin keturunan, lalulah dia istri kedua namanya Tisa katanya. Tisa ini sangat berbakti, sesuai sekali dengan sifat suaminya. Tentunya suaminya lebih sayang pada Tisa. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benarlah, dia kan lebih baik dan sebagainya. Dia cemburu, iri hati. Itu kembali ke pelanggaran sila keempat. Dan termasuk mabuk lagi. Si mata ini punya iri hati ketika suaminya ngobrol akrab sama dia ketika mandi. Dia tidak segan-segan, dia pengki punya kotoran, dilemparin ke Tisa. Kamu bayangkan, tapi dia Tisa enggak pernah lawan. Akibat karma ini, dia menjadi jelek sekali. Lalu dia juga pernah memasang gatal-gatal di ranjang Tisa supaya dia gatal. Akhirnya dia kena gatal-gatal. Itu akibat dari dia nanya, si Tisa itu nanya ketika dia udah jadi alam petak. Akibat perbuatan yang bertubi-tubi ini, dia akhirnya meninggal, lahir di alam petak. Ketika lahir di alam petak, dia datangi ke Tisa. Jadi Tisa melihat dia, loh kok jelek sekali, telanjang, kamu dari mana, akibat apa, perbuatan apa, dia ceritakan. Lalu Tisa juga tanya, kenapa kamu tampaknya wajah jelek-jelek? Ya, waktu itu saya lempari sampah ke kamu. Lalu dia selalu bau busuk. Kenapa kamu bau busuk? Karena dia pernah parfum pewangi yang dia simpan. Dia tidak mau kasih dia. Akibat dia itu, dia pun seperti itu. Akhirnya dia bau busuk, bau parit dan sebagainya. Jadi termasuk dia iri hati sehingga lahir di alam bawah. Jadi dia iri hati. Padahal dia kaya juga, duitnya banyak daripada si Tisa ini. Dia kan istri pertama, tapi dia nggak pernah membagi kepada istri. Akibatnya itu dia sangat jelek sekali. Nah ini cerita singkat ini, akhirnya dia baru sadar dia cuma Tisa ini baik hati. Apa yang harus saya berikan? Apa yang dapat saya lakukan? Lalu dia minta tolong undang 4 biku pribadi dan sangga 4 orang. Dia mau dana dan ditujukan ke dia. Nah, cerita yang keempat itu hampir lebih kurang, tapi cuma sama, dia mempunyai keyakinan yang dan tidak berbakti. Namanya Nanda Sena. Nanda Sena itu suaminya. Istrinya itu Nanda. Nanda, salah satu Nanda ini punya perangainya sangat kasar sekali. Akibatnya itu dia akhirnya lahir di alam bawah. Dia punya anak. Lalu ketika itu Nanda ini ketemu dia. Kok kamu jelek? Kamu dari mana? Dari siapa? Itu saya istri kamu. Kok jelek? Akibat perbuatan apa? Dia bilang saya perangainya jelek, selalu saya marah kamu dan sebagainya. Dia cerita banyak. Akhirnya suaminya ini sangat baik sekali, si Nanda Sena ini. Dia bilang, kamu kedinginan, ini selimut saya kamu pakai aja. Apa yang dia katakan? Anda dengan tangan kamu diserahkan ke tangan saya, nggak bisa, dia bilang. Jadi harus saya gimana?
undang sangga dana dan ditujukan ke saya. Jadi Anda udah paham ya, patik dana itu harus Anda memberi dan lalu kamu tujukan kepada almarhum siapa yang Anda kamu tujukan. Nah ini cerita, 4 cerita saya akhiri dengan cerita itu, tapi saya ada tips satu. Boleh ya? Masih boleh ya? Boleh. Ini saya ingin untuk yang hadirin ini, saya yakin Anda lahir jadi manusia itu pasti banyak kebajikan, kehidupan lampau. Tapi saya ingin tanya, apakah Anda nanti kehidupan akan datang mau jadi manusia lagi atau tidak? Hah? Mau atau tidak? Yang nggak jawab berarti nggak mau. Kalau Anda mau kehidupan ini, Anda perlu membuat kebajikan. Benar atau tidak? Nah, lalu apa beda kebaikan dan kebajikan? Mungkin di audio ini saya sedikit uraikan ya. Kebaikan contoh, saya altar bisa bersihin, Anda punya pembantu atau apa bersih, tapi hatinya nggak niat, jadi dia nggak ada kebajikan. Mungkin Anda datang ke sini hanya store muka, atau Anda ke rumah duka, cuma sekedar store muka, tapi jiwa Anda nggak ada benar-benar untuk ditujukan kepada mendiang. Udah ada surat ya. Ya saya singkat-singkat aja. Kebajikan itu harus memiliki 12. Pertama harus ada rasa hormat. Jadi apapun yang kamu lakukan muncullah rasa hormat. Kedua tadi Ibu Meta sudah kasih tahu punya bakti. Bakti tentunya memiliki keyakinan. Orang yang bisa berbakti karena dia punya keyakinan. Yang ketiga ketulusan. Keempat kesantunan. Anda harus melakukan sesuatu itu dengan penuh santun, bukan kasar-kasar. Jadi sebelum nanti Anda mau ucap, mau berbuat sesuatu, saran Bante, renungkan yang dalam dulu sebelum kamu lakukan. Tapi saat mau lakukan, muncullah suatu keluhuran yang dari dalam. Benar-benar kamu lakukan dengan baik. Dan ingat tanpa ego, ya, jangan ada ego di dalam. Dan disiplin. Kenapa orang bisa disiplin? Karena dia punya kejujuran. Orang yang nggak disiplin biasanya dia tidak jujur, banyak bohongnya. Ini udah 8, 4 lagi yaitu Anda memiliki cinta kasih, meta, karuna, mudita, upeka. 12 ini kalau Anda memiliki ketika saat Anda melakukan baik menjalankan dana, baik menjalankan sila, baik melakukan meditasi, Anda memiliki 12 ini, Anda memiliki kebajikan. Tapi kalau Anda tidak memiliki 12 ini, berarti Anda harus hati-hati, pasti Anda kebalikan dari kebajikan. Saya rasa cukup ya Pak Monija. Kelamaan nanti ditegur lagi. Iya baik, tepuk tangan yang meriah buat Bante Gunasiri Tera ya. Baik saudara, Bante sudah menjelaskan sebab-sebab orang terlahir di alam ghost, hungry ghost atau peta. Ya. Bahasa Hokkiennya apa ya? Bahasa Hokkiennya apa hungry ghost itu? Hah? Oku ya? Iaukui, ya. Iaukui, hantu lapar. Beberapa di antara yang sempat saya catat. Satu, penting kita ingat ya, pandangan salah. Pandangan salah tadi menarik sekali, maka tadi saya di sini sinyal agak susah. Saya tadi mau mengecek, memastikan ayat Dhammapadanya tadi. Dhammapada 106 mengatakan walaupun seseorang mengorbankan ribuan korban, gunanya nggak ada dibandingkan dengan jika dia berdana kepada seseorang yang bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya, para Bante misalnya, para orang-orang baik, pandita juga bisa. Siapapun yang bisa mengendalikan diri. Mengendalikan apa? Amarahnya, emosinya, kebencian, kedengkian dan seterusnya kan gitu. Jadi itu. Jadi tadi yang Bante katakan banyak potong hewan ini itu mungkin secara tradisi oke untuk menghormati almarhum ya.
Papa saya kuca suka cia chasio. Wah mabe chasio lo anak yang berbakti. Tetapi jika berpikir bahwa itu nanti bisa menyelamatkan hidup Anda, ya mungkin tunggu dulu gitu kan ya. Tapi kalau secara bakti mungkin iya gitu. Dan itu bukan hal yang buruk ya. Tetapi mengorbankan ribuan korban itu bukan sebuah jalan yang tepat. Ya, dibandingkan dengan memberikan dana kepada seorang yang penuh dengan pengandalian diri. Dhammapada ayat 106. Kemudian Bante juga mengatakan tadi, menarik ya, mengenai kenapa orang bisa masuk ke alam peta, ya, alam yaukui itu, mereka karena tidak amanah. Salah satu contoh tadi Bante katakan, tidak amanah, punya istri yang tidak amanah dan jutek. Hati-hati. Yang jutek biasanya banyak kaum iya kali ini mereka tidak bersuara. Sehingga yang mewakili ya lawan jenis tidak sah. Kita mau dengar dulu. Biasanya yang jutek itu, atau saya ganti kalimatnya ya. Biasanya yang banyak bicara itu kaum nanti saya tanya loh, hasil penelitian siapa itu? Hasil penelitian dari Ellen and Barbara Pease yang ditulis di buku Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Maps. Kenapa laki-laki tidak mau mendengar dan perempuan tidak bisa baca peta? Perempuan susah baca peta. Dulu zaman belum ada Waze atau Google Map, peta kan gede-gede. Putar sana putar sini, alamat hilang. Ya, jadi itu makanya itu hasil penelitian ya. Jadi silakan Anda kalau mau protes bikin penelitian baru. Jangan marah-marah. Seorang ilmuwan kalau nggak setuju dengan hasil penelitian orang, Anda bikin penelitian baru, counter itu. Iya kan? Nah, jadi dikatakan di buku itu, perempuan satu hari berbicara 20.000 kata. Noban. Tidak termasuk mimpi bicara. Kalau mimpi bicara, noban go. Laki-laki satu hari berapa kata? Cicenya. 7.000 berarti sepertiga nyaris. Makanya Pak Rames kalau bertengkar dengan perempuan kita baru satu kata ma, dia sudah apa manggil-manggil 1:3. Makanya perempuan disitulah kenapa jadi cerewet, karena memang mereka punya ruang otak yang multi dibandingkan laki-laki yang mono, beda ya. Oke, jadi Bante katakan jutek tadi yang kedua kan contoh ya. Jutek artinya tidak amanah, tidak menjalankan sesuai dengan perintah sang suami yang ketika mau meninggal. Makanya saudaraku, ya pesan Bante tadi itu kalau saya menegaskan ya, memberikan garis tebal untuk ucapan tadi itu, ketika ada orang memberikan amanah, jangan coba-coba diingkari. Tapi saya nggak sanggup sebetulnya melakukannya, katakan sebelum orang itu pergi. Betul tidak? Sama dengan janji, nggak bisa datang kita, tapi kita janji. Tiba-tiba nggak datang, Anda akan dibenci seumur hidup sama orang itu. Itu kejadian sudah sering. Saya datang, tapi nggak datang. Itu bahaya. Makanya jangan ingkari janji. Tapi saya kan nggak bisa Pak, sampaikan. Betul ya? Nah, amanah suami, tolong kau teruskan berdana kepada para Bante. Berdana kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi nggak dijalankan kan? Akhirnya lahirnya di alam preta, alam peta. Hati-hati dengan itu saudara sekalian. Jutek. Dhammapada ayat 133. Jangan berbicara kasar. Balasannya bisa lebih keras daripada itu. Dan Anda nanti akan jauh lebih sakit hati. Hati-hati bagi aci-aci, ai-ai. Yang ketika buka mulut, anggota kebun binatang keluar semua. Ini bahaya. Begitu sakit hati orang, siap-siap. Anda dibenci. Di dunia saja Anda tidak disukai. Apalagi Anda di dunia sana. Masuk alam peta kan gitu. Jadi hati-hati. Bante tadi mengatakan secara tidak langsung ada beberapa poin penting supaya kita tidak terlahir di alam peta. Apa itu? Dana, sila, meditasi atau bawana, dan mempraktikkan Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Itu saja kita lakukan dulu. Karena kalau Anda melakukan itu, mudah-mudahan salah satu, tadi Bante kan bertanya, siapa mau lagi lahir di alam manusia? Ayo, saya yang tanya sekarang ya. Siapa mau lagi lahir di alam manusia? Katakan saya. Siapa? Siapa? Berarti yang berucap alam peta. Saya ulangi.
Masih ada kesempatan untuk mengingkari. Mengingkari yang tadi ya. Siapa yang mau lahir di alam manusia? Baik, masih ada yang belum saya dengar, nggak apa-apa lah. Karena mungkin mereka ingin berwisata, mencoba bagaimana alam setan kelaparan gitu ya. Saudaraku, Buddha mengatakan terlahir sebagai manusia sangat sulit. Nanti saya mau teruskan yang Bante katakan tadi. Dhammapada 182, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit mendengarkan dharma. Anda beruntung hari ini. Yang keempat, baris keempat, sungguh sulit untuk bertemu dengan seorang Buddha atau lahirnya seorang Buddha. Jadi hati-hati loh, mendengarkan dharma ini sulit loh. Anjing tidak bisa dengar, kucing tidak bisa. Betul tidak? Ikan paus tidak bisa, kita bisa loh. Makanya sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, berarti itu duka kan ya. Sungguh sulit untuk menjalankan atau mendengarkan dharma, sungguh sulit lahirnya seorang Buddha, 4 baris. Dhammapada 182 nanti dibaca lagi supaya Anda ingat. Nah, apa artinya? Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia. Betul nggak? Kita punya manusia, punya badan manusia sekarang, lahir jadi manusia. Ingat Dhammapada 182. Kalau ada orang yang masih brengsek, Anda bilang sama dia, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Paling digampar, paling dimarahin sama dia kan gitu. Nah, karena itu saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda melakukan apa yang tadi Bante sampaikan dan Meta katakan, yaitu pelimpahan jasa. Nah, ini ada sebuah tempat yang namanya Summit Meditation Center di Kuala Namu. Nanti kapan mungkin saya bisa coba lihat tempatnya, pas ke bandara ya. Hari Selasa mungkin bisa ke bandara dari Danau Toba. Kan tadi kan cerita Danau Toba. Oh, bukan di sini ya. Ya, mau ke Danau Toba dulu, lihat leluhur. Jadi ada kesempatan untuk membangun sebuah meditation center. Ibu, bapak, saudara, salah satu yang bisa membuat kita bijaksana adalah meditasi. Dhammapada 282. Dari meditasi muncul kebijaksanaan. Hanya dengan itu salah satu cara terbaik ya, yang bisa membuat kita jadi bijaksana. Kalau Anda bijaksana, maka pandangan salah tidak akan pernah ada. Anda akan menghormati semua orang, melihat segala persoalan seperti melihat dari atas dengan menggunakan helikopter view. Betul ya? Semua benar. Semua sisi yang diperdebatkan orang tentang letak sebuah rumah, semuanya jadi benar kalau kita lihatnya dari atas. Itulah bijaksana, hasil dari sebuah meditasi. Dari meditasi muncul kebijaksanaan. Dhammapada 282. Artinya, mari kita dukung pembangunan Summit Meditation Center yang ada di Kuala Namu, Medan. Kuala Namu, Deli Serdang. Nanti Medan marah kawan ini ya. Nah, Deli Serdang begitu ya. Memang bangunnya di Deli Serdang, kekuasaan beliau ini sebagai penyelenggara ya, penyelenggara Deli Serdang, Pak Rames ini. Oke, untuk itu saya ingin menawarkan 4 hal kepada Anda. Silakan, bisa ditayangkan? Bisa ditayangkan nggak di layar? Ada nggak? Oke, ada 4 hal saudaraku. Segeralah Anda ambil. Saya ingin memberikan Anda satu lagi ayat Dhammapada. Kalau gini, kalau kita belajar Buddhis itu, belajar agama, mengaculah kepada kitab suci. Setuju nggak? Tadi ketika kita lihat drama, mereka juga berbasis kitab suci. Tirokuda Sutta. Ya, mana ini kok gambar saya aja ini? Ada nggak? Kalau nggak ada saya cerita saja. Jadi kesempatan Anda, karena Buddha mengatakan di Dhammapada ayat 54, harumnya bunga tidak bisa menyebar ke seluruh penjuru mata angin. Harumnya kebajikan, saya ulangi, harumnya bunga tidak bisa melawan arah mata angin. Harumnya kayu cendana, bunga tagara tidak bisa melawan arah mata angin. Tapi harumnya kebajikan dan nama pelakunya akan bisa menyebar ke seluruh penjuru. Seluruh penjuru salah satunya adalah alam surga. Para dewa menyukai mereka yang dermawan, dan orang pelit hati-hati. Kiam siapa? Gotun kuak pian gopeng, ban ban lai cia. Cia kau si kiau kiau pian hungry gosa. Buddha mengatakan, orang pelit sesungguhnya tidak pernah akan pergi ke alam dewa. Dhammapada 177. Pokoknya ayat-ayat yang menakutkan saya hafalin semua. Ayat-ayat yang seram-seram yang menakutkan saya hafalin semua. Nah, izin Bante ya. Ya, oke, kita lihat ya. Saudaraku, ini adalah kondisi ya, atau tempat di mana kita akan lihat ini.
Meditation Center, Summit Meditation Center yang ada di Kuala Namu. Suaranya mungkin bisa dikecilkan biar saya bisa bicara. Suaranya. Ya. Ya, kita lihat ini. Inisiasi dari seorang biku yang luar biasa, yang mulia Biku Gunasiri Tera. Selama bangunan ini berdiri, selama itu pula lah kebajikan itu, tawara dana yang kita berikan itu akan bertahan, kebajikan itu. Makanya kalau Anda lihat ada orang yang kaya, pegang ini berhasil, pegang itu berhasil, usaha ini jadi, usaha itu jadi, dia tidak serta-merta muncul. Pasti ada kebajikan yang sudah ditanamnya. Ya, 4 benda itu apakah ada yang mau kita coba tawarkan kepada teman-teman kita yang mengenai tanah, ya, mengenai batu bata dan seterusnya? Apakah panitia ada menyiapkan? Oke, kalau tidak ada, saya akan sambil panitia cari, mungkin ada ya. Saudaraku, ada 4 hal yang ingin ditawarkan. Saya baca dari sini saja ya. Ada 4 hal yang bisa ditawarkan kepada kita. Kalau kita masing-masing mengambilnya satu bagian, dana yang besar tadi kalau kita lihat mungkin besar. Tapi kalau kita begitu lihat, kita bantu, maka dana yang besar itu akan mengecil. Betul tidak? Dan yang pasti Buddha sudah mengatakan, dana punya banyak, berikan banyak, tetap ada artinya. Jangan bilang, aduh saya cuma punya 100 ribu, saya cuma punya 500 ribu, saya cuma punya 1 juta. Apakah berarti seorang ibu tua memotong rambutnya, mahkota perempuan, dia jual ke tukang minyak, digantikan potongan rambutnya yang indah itu ke tukang minyak, dapatnya cuma sedikit. Tapi lampu atau pelita yang dipersembahkan kepada Buddha saat Buddha berkhotbah di sebuah bukit, itulah satu-satunya yang tidak padam. Ketika Dewadatta menggunakan tenaga magisnya untuk menyihir supaya gelap gulita, semua padam kecuali 1 pelita yang tidak padam. Lalu ditanyakan kepada Buddha, mengapa itu tidak padam? Buddha mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan ketulusan, keluhuran budi dari seseorang. Artinya saudaraku, berapapun Anda danakan, lakukanlah dengan baik dan segera. Jangan tunggu besok, macai sajalah. Anda yakin hidup sampai besok? Anda yakin begitu keluar masih sehat? Apa Anda tidak khawatir? Tiba-tiba di WA Group 2 tahun yang lalu, ini Aliong 4 komentar lihat kita loa. Rupanya pindah alam lihat. Pindah alam kau mencaya. WAG Yeho sih di situ loh. Cacaki good morning, ya kan? Jicap kayak WAG kalau siang-siang nih. Begitu nolai pai bu WAG, tahu kita lo lang. Ada bagusnya memang kadang-kadang, tapi yang menjengkelkan juga. Kan gitu kan ya? Nah saudara, yang pertama, kalau Anda mau, Anda boleh raise hand, nanti panitia akan datang kepada Anda. Saya sangat menyarankan Anda, kesempatan yang sangat bagus ini, gunakan. Hari ini ada kesempatan, lakukan. Esok mungkin tidak datang lagi. Kita nggak pernah datang. Cerita kayak gini saya banyak lah. Ketemu orang kaya-kaya itu, yang akhirnya duduk di kursi roda, pergi kemanapun dia bisa, tapi dia sudah tidak lagi nyaman pergi kemana-mana. Makan apapun dia bisa, karena dulu dia sudah makan orang, ya kan? Artinya dia makan apapun bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa makan apa-apa. Begitu makan ini, naik itu. Makan itu, naik yang lain. Nggak bisa makan. Begitu duduk di meja, khawatir, kolesterol. Asam urat. Akhirnya pendukun loh. Cak pek punya. Hamid cai pun bijak loh. Ya, ini dari Timor Leste bisa paham ya. Oh, berarti kesini pakai paspor ya Pak ya? Wih, pakai paspor loh. Tepuk tangan dong. Ada tamu luar negeri loh kita ini loh. Oh, luar biasa. Timor Leste ya, belum sempat saya ke situ Pak. Oke, saudaraku, yang pertama adalah sebagai pembatas dan penanda area meditation center. Bisa dipindahkan ke itulah, panitia coba minta tolong. Ada kok gambarnya, supaya teman-teman langsung bisa lihat lebih jelas ya. Jadi gini, akan dibuat pagar penanda supaya tahu bahwa ini adalah Summit Meditation Kuala Namu. Itu biayanya diberi angka saudara untuk memudahkan kita berdonasi. Ya, jadi jangan terlalu banyak protes.
Terlalu banyak kritik, kenapa dihargai gini? Kalau nggak ada angka, kita bingung nanti mengukurnya, berapa kebutuhannya kan ya, supaya kita tahu. Itu nilainya adalah untuk dibutuhkan 115 meter lingkarnya. Semuanya dengan biaya 880 ribu per meter. 880 per meter. Bagi Anda yang ini untuk pengenal bahwa ini wihara, 880 ribu itu Anda boleh ambil jika Anda ingin nanti ketika meninggal dikenal oleh petugas pintu surga. Anda boleh ambil ini. Ya, boleh ambil 1 meter, boleh ambil 2 meter, boleh ambil 3 meter. Tunjuk tangan, panitia nanti akan menghubungi Anda supaya Anda bisa langsung berdonasi. Ibu bapak, kalau berdana tidak usah khawatir meletakkan nama Anda, kecuali Anda takut petugas pajak ya. Kenapa? Karena dengan Anda memberikan nama, Anda memotivasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Jangan khawatir, nanti dianggap saya baru dana segitu, kok pamer-pamer. Enggak ada saudara. Kalau niat Anda tidak begitu, singkirkan omongan orang. Anjing menggonggong, kafilah kita tetap berlalu. Enggak ada masalah. Ya, yang penting niatnya baik. Itu yang pertama. Menjaga Anda supaya Anda dikenal. Tempat orang tahu bahwa ini meditation center 880 ribu per meter, dibutuhkan 115. Siapa tahu hari ini ada seorang dewa yang membisikkan kepada salah satu, salah dua, salah tiga dari Anda untuk saya ambil semua deh 116 meter persegi kali berapa. Mungkin ada, siapa tahu, ada nggak? Kalau ada langsung Anda ambil, Anda kuasai semuanya. Alam dewa, Anda diangkat menjadi lurahnya. Lumayan. Ya. Nah, yang kedua saudaraku, kita lihat untuk penimbunan tanah 980 ribu per mobil. Coba, tanah apa simbolisasinya? Anda bisa menanam apapun di atasnya. Mudah-mudahan itu akan tumbuh menjadi sebuah hasil yang bagus buat Anda sesuai dengan yang Anda tanam hari ini. Ambillah ini saudara. Ya, tanah ini bagus. Nilainya 980 ribu. Anda mungkin bisa mengambil sesuai dengan yang Anda inginkan. Apakah sesuai tanggal lahir, sesuai dengan bulan lahir, sesuai dengan nomor rumah Anda, mobil Anda, terserah. Supaya Anda ingat. Begitu ya. Oke, yang ketiga, turap. Turap ini adalah struktur dinding untuk mencegah pergeseran tanah karena kurang stabil. Karena lokasinya ini kan mungkin belum stabil, jadi dia perlu yang namanya turap. Saya pun baru tahu kata itu di sini. Ya, turap. Jadi itu artinya bisa menahan atau mencegah pergeseran tanah yang kurang stabil. Dibutuhkan 307 slot. Masing-masing slot 1.380.000. Saudaraku, jika di rekening Anda lebih, danalah. Ya. Kalau di rekening Anda tidak ada, jangan sampai berutang. Kalau berutang tidak bijaksana. Nanti Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda punya dana di rekening misalnya 10 juta, Anda boleh dana yang lain. Saya dana yang ringan-ringan saja, gitu kan? Kemudian yang keempat, batu bata. Pembangunan pagar, tanah, wihara, sisi, samping dan belakang dibutuhkan 110 blok, masing-masing blok 3 juta. Anda kalau ambil ini, gudang kekayaan Anda aman dari maling. Harta benda boholang dia, batu bata melindungi. Ya, tapi kalau lu langkin aja bogia ini, mai salahkan walau. Jika tiba-tiba terjadi kan, ibu bapak saudara, kalau Anda punya Anda tidak berikan, maaf ya, cerita yang sering dan ini logis saja. Orang kaya yang pelit ketika dia meninggal dunia, atau sebelum meninggal dunia, duit yang dia tidak keluarkan untuk sesuatu yang tepat, duit yang dia tidak keluarkan di ladang yang subur, maka nanti keluarnya ke tempat-tempat yang tidak baik. Contoh, anak tiba-tiba sakit, anak bermasalah, narkoba di lapas Cipinang, minta Bante Gunasiri datang untuk membacakan doa. Salah satu ternyata bukan dari sini. Ya kan? Coba. Kena narkoba, mobil bermasalah, usaha bangkrut, dilarikan orang, dikhianatin orang,
duitnya lari, tapi caranya tidak betul. Betul ya? Satu lagi saudara, uang itu ibarat pasir. Kalau Anda genggam pasir, ambil pasir, Anda genggam kuat, nggak mau keluar, maka lama-lama tangan Anda akan terluka. Makanya Anda harus lepaskan. Ya. Kemudian ketika Anda misalnya bernapas, Anda tidak bisa hanya menarik udara ke dalam, Anda harus mengeluarkan. Kalau tidak percaya, silakan tarik napas, jangan keluarkan. Ya. Tahan, nojit nome. Wah langsung lai, bacakan anicca wata sankara. Sambil jaunien. Ya kan? Betul tidak? Ada keluar, ada masuk. Satu lagi saudara. Rumah Anda mungkin lebih indah. Tapi masa rumah para dewa lebih jelek? Kan tidak logis. Betul tidak? Rumah kita, televisi mungkin ada minimal 1, 2, 3, komputer, ruang tamu, mobil mungkin ada 1, minimal motor, nggak ada motor mungkin sepeda, ya. Masa rumah para dewa nggak ada apa-apanya? Kan tidak logis juga. Betul tidak? Karena itu, mari kita baguskan rumah para dewa, ya, rumah orang-orang baik, rumah sebagai laboratorium buat orang menjadi baik, ya, yaitu Summit Meditation Center di Kuala Namu, supaya segera berdiri dan jadi. Dan itu bukan miliknya Bante Gunasiri, ada yayasannya kan. Jangan khawatir, semua akan dikelola dengan baik oleh yayasan itu. Betul tidak? Karena kalau saya biasa diminta beracara, saya tanya-tanya dulu, ini acaranya siapa, untuk apa, jelas nggak yayasannya ini. Kalau jelas baru kita bantu, kan itu Pak Rames ya. Kalau tidak ya sorry, lu bayar gua berapapun, ini aja pun nggak jelas bayarannya. Tenang panitia, tenang. Tenang. Nanti ini udah belum apa-apa, udah ini nggak, saya dana aja. Nah kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya ini kesempatan Anda nih berbuat kebajikan, betul tidak? Nah, setuju nggak? Kalau setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat kita semuanya. Baik saudara, ya, yang mau berdana silakan. Panitia nanti akan mengarahkan. Bagi Anda yang misalnya, mohon maaf ya Pak ya, saya belum bisa berdana sebanyak itu, nggak apa-apa. Masih ada kotak dana sukarela di depan. Nanti Anda ada di sini kan ya? Mana kotaknya? Di depan, di ruangan tidak ada ya. Oke. Nanti Anda keluar, Anda berdana. Ketika Anda berdana, Anda berdoa, semoga Summit Meditation Center Kuala Namu segera terbangun. Ya, jangan doanya beda. Semoga ceban ini jadi cetiau. Beli lotre aja. Itu pun belum tentu dapat. Ya kan ya? Jadi doanya yang baik-baik. Anda kalau misalnya belum bisa berdana, tidak usah berdana. Anda cukup mendukung dengan cara yang lain. Misalnya ada yang misalnya mau kasih, yang mungkin dari sini ada toko, apa namanya itu? Toko bangunan ya. Toko bangunan di Medan sebutnya apa ya? Saya lupa. Panglong ya, oke, rumah panggung ya. Panglong, bukan, di sini Panglong ya. Panglong misalnya saya mau nyumbang pasir langsung boleh nggak? Boleh. Mau apapun yang disumbang, kalau ilmu orang Medan semua diterima. Mau sumbang pasir, datang. Semen, datang. Batu juga boleh, tapi koordinasi dengan panitia. Takutnya nanti kelebihan, masa bangunannya pasir semua. Ya kan, begitu kita datang, loh kok pasir semua ini? Kok tembok semua ini? Bagaimana? Itu gara-gara you ngomong kemarin. Oh ya sorry kalau begitu, mohon maaf gitu kan. Jadi Anda boleh koordinasi dengan panitia, saya mau dana ini, dana itu, atau bagaimana Anda diskusikan dengan panitia. Sukarela juga akan diterima dengan baik. Ya, apapun dana Anda silakan. Bisa kasih uang, mungkin lebih memudahkan panitia untuk banyak pilihan, mana duluan akan diutamakan. Tidak punya uang, kasih barang. Mungkin bisa langsung kasih barang kebutuhan yang tadi 4 tadi itu. Ya kan, nggak punya barang, minimal kita kasih ide bagaimana supaya meditation center ini segera berdiri. Nggak punya ide, minimal kita bisa berdoa. Semoga Summit Meditation Center ini bisa terbangun dengan baik. Kalau doa pun kita tidak bisa, mari kita doakan dia bersama-sama. Karena itu sudah terlalu parah kalau begitu ya. Oke, baik panitia silakan dilihat. Mungkin ada teman-teman yang ingin berdana atau ada teman-teman yang ingin raise hand untuk berdana. Mana sebagai contoh? Coba ada yang mau rehan 1, 2, 1. Silakan, terima kasih luar biasa. Bapak bisa tolong ini
Ya, diberikan ya. Terima kasih Bapak. Ditulis nanti di situ. Enggak apa-apa Ibu, ini bukan soal pameran ya, enggak ada soal begitu. Anda kasih motivasi aja. Ya. Kalau misalnya ada yang mau berdonasi, saya mau lelang batik yang saya pakai hari ini. Batik yang saya pakai hari ini baru saya pakai, baru. Ya, ini batiknya Elon Musk. Tahu Elon Musk? Elon Musk tahu? Kok bosnya ini? Elon Musk tahu? Orang paling kaya salah satu di dunia, bosnya Tesla. Ini baru saya pakai. Anda lihat dulu detailnya, baru saya pakai baru ini. Paling ada aroma saya sedikit lah ya. Bagi yang mau lelang, saya lelang Anda. Tapi saya mesti punya baju lain dulu ya. Serius, saya tadi baru kepikiran. Belum pernah terjadi sih kalau ada yang mau ya kan. Tapi Kevin nggak bisa pakai baju saya. Nah ya, ini ukuran saya. Bagi yang mau, yuk. Ada yang mau nggak? Untuk meditation center saya kasih. Baru saya pakai. Ya, sudah dicuci. Baru saya pakai. Kalau mau, ayo. Ada? Mana yang mau? Ya. Kalau ada yang mau nanti cari saya. Tapi kalau di sini lebih bagus, lebih seru. Tapi saya tidak buka di sini ya. Saya kasihkan malam ini untuk Anda. Batik Elon Musk baru. Saya terima dari donasi dari Palu. Saya jahit baru jadi ukuran saya. Ya. Kalau ada yang mau minimal ini saya lelang 10 juta. Kasih tahu saya, kalau ada yang mau angkat tangan. Setelah ini boleh atau pikir-pikir dulu, nanti saya tunggu bisikan dewa. Kalau ada 10 juta Anda donasi, saya kasih Anda malam ini, ambil di penginapan saya, ya, saya serahkan semua dananya kepada panitia untuk pembangunan Summit Meditation Center. Ya, silakan. Belum pernah loh, Bante mohon maaf ya, ini belum pernah. Ini karena saya lihat gregetnya saya seneng aja ini. Ada dana tanah 100 juta, tepuk tangan dulu buat yang sudah berdonasi. Luar biasa. Tidak ada namanya ya, Darmawati. Oke, dia lagi sibuk mencari donatur lainnya. Serius ya, kalau ada yang mau pakai batik saya, silakan nanti dicari saya atau di sini deh. Kalau ada lebih seru ya. Saya mau 2 orang boleh, nanti separuh-separuh bajunya. Ya kan ya. Saya dikasih batik Elon Musk yang lagi ada seminar dengan Kementerian Pariwisata waktu itu. Dia pakai batik Palu yang seperti ini. Panitia bilang, "You pakai cocok." Ya udah dikasih kain. Saya suka batik soalnya. Batik Nusantara saya punya koleksi lengkap ya, Aceh sampai Papua. Oke, kita ke berikutnya ya, sambil saya dikasih kabar ya, Edi. Kalau misalnya ada yang donasi, ada yang mau ngambil batik saya atau apa, atau ngambil yang lain, tolong namanya kasih saya. Saya ingin berkenalan dengan orang-orang yang berbudi luhur, yang mulia, ya, supaya kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi atau contoh buat kita. Oh, yang dana tanah ini namanya Ibu Maya. Tepuk tangan buat Ibu Maya. Ibu Maya ada nggak di sini orangnya? Tidak ada. By phone, oke, ya betul. Ibu bapak saudara, cara berdana yang baik adalah kita coba cari lahan yang subur. Apa itu lahan yang subur? Lahan yang subur adalah tempat-tempat yang memang pas. Para biku, bangun wihara, bangun jembatan, bangun rumah sakit, itu tempat-tempat yang bagus. Kenapa? Menolong banyak orang. Betul ya? Rumah sakit menyehatkan orang, rumah ibadah membuat orang tercerahkan dan menjadi baik, kan gitu, dan seterusnya. Ya, jadi itu makanya dananya besar. Para biku kenapa bagus? Satu orang yang kita donasikan kepadanya, satu orang itu kayak Bante, misalnya Bante Gunasiri Tera, Bante berkeliling ke Nusantara bahkan dunia, menyebarkan dharma kemana-mana. Satu orang berdana manfaatnya banyak. Itu maksudnya. Kenapa jadi bagus berdana kepada para Bante, termasuk pada Romo Pandita, orang-orang yang berbicaralah, yang mencerahkan orang, itu bagus. Begitu ya. Oke, baik. Silakan sambil saya diberikan update ya, diberikan kabar kalau ada dan seterusnya. Mana tahu ada, kalau ada yang ambil batik saya. Ini cerita pertama di seluruh karier saya selama saya beracara di Nusantara. Orang Medan berarti bisa jadi contoh. Kalau tidak ada yang ambil, itu juga jadi cerita saya. Oke, tepuk tangan dulu buat kedua narasumber yang luar biasa ya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab.
kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk pertama tiga orang dulu dari masing-masing baris dulu, kita atur begitu aja dulu ya, biar rapi ya. Nah nanti tidak diperkenankan untuk menanyakan urusan pribadi. Saya dulu lahir di mana, suami saya siapa, itu jangan. Tanya secara umum saja. Kalau nanti mau tanya spesifik khusus, mungkin nanti bisa hubungi asisten Meta Suryawijaya, cari waktunya untuk ketemu, Anda bisa berdiskusi dan berkonsultasi. Ya, itu caranya. Kalau di sini kita tanya umum, yang penting kita bisa menyelamatkan hidup kita dengan lebih baik lagi ya. Baik, 3 orang, 1 dari sini, ada? Dari sini, baris ini? Kalau ada kami silakan. Tidak ada ya? Dari sini? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Mana? Ini karena lampunya terang sekali menyorot ke panggung yang satu ini. Lampu depan ini. Kalau dimatikan kami gelap ya. Hah? Iya, masih ada Rosdi donatur dana turap 2.760.888. Tepuk tangan buat Ibu atau Ibu ya, Ibu Rosdi atau Bapak Rosdi. Terima kasih. Ya, saya tinggal tunggu ngambil batik gitu ya. Manggil batik Elon Musk gitu ya. Oke. Baik, silakan. Yang mau bertanya? Apakah ada? Kalau ada silakan. Tidak ada. Belum ada ya. Kalau belum ada saya teruskan dulu pertanyaan dengan para Bante ya. Dengan Bante dan Meta ya. Oke, karena belum ada ya saya tanya dulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Oh mana? Silakan. Mari. Berdiri pertanyaannya satu dulu ya. Jangan ABC ya. Satu saja. Silakan. Nama budaya Bante. Nama budaya. Nama saya Eli. Elin. Silakan. Nama budaya Ibu Meta, Pak Po. Begini, saya ada dengar dari seorang anggota Sangha yang mengatakan bahwasannya ketika dia menawarkan dana pelita gitulah contohnya. Saya akan menulis nama anak saya, tapi saya ada dikasih saran gitu bahwasannya kalau anak kamu sudah kerja tapi di luar Indonesia ya, tidak mengirimi kamu dana, kamu tidak boleh menulis namanya. Karena nanti dia akan berhutang kepada kamu. Bagaimana menurut pandangan Ibu Meta atau Yang Mulia Bante Gunasiri? Pertanyaan sangat bagus. Tepuk tangan buat pertanyaannya bagus. Terima kasih Bu. Ya, Bante silakan Bante. Anaknya di luar negeri, ini memang sering kejadian. Mamanya bilang berdana atas nama anaknya, tetapi duitnya dari ibunya. Ya, Bante mengatakan yang ditanyain beliau ini, nanti berarti anakmu berhutang kepadamu. Kira-kira begitu ya? Iya. Nah, bagaimana Bante? Silakan. Oh iya. Sebenarnya kalau kita atas nama anak, lalu kita mungkin habis dana kita sampaikan ke anak bahwa saya udah berdana ke wihara mana dengan atas nama anak gitu. Jadi nggak ada istilah utang ya. Yang disebut utang itu kalau Anda tidak mampu, misalnya anak ini tidak mampu mengajar orang tuanya, suka berdana, jalani sila, jalankan sama di justru itu utang. Jadi kalau kayak gitu saya rasa sih bukan utang ya. Tapi kalau Anda udah lakukan, telepon ke anak kamu. Ya. Bante boleh lanjutkan sedikit Bante. Kan ada paritanya Bante. Ketika saya melakukan kebajikan, biarlah para dewa menyampaikannya. Bisa Bante tambahkan itu Bante? Ya, kan bisa. Mungkin dewa itu mungkin harus ke makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup harusnya per telepon by phone. Kalau untuk yang sudah meninggal bisa yang para dewa tadi ya Bante ya? Bisa kita. Ada paritanya kan Bante ya? Ada, itu etawata ada. Etawata. Ya. Baik, jadi itu sudah dijawab ya Bu ya. Jadi saya pertegas aja dulu ya bahwa Bante sudah menjawab dengan sangat bijaksana bahwa ketika kita berdonasi atas nama lain kasih tahu orangnya. Saya sudah berdana untuk kamu loh. Nah, kenapa harus dikasih tahu? Karena ketika kita kasih tahu, orang itu pun pasti bahagia juga. Kecuali dia kelompok politisme. Kalau dia kelompok politisme, kita berdana atas nama dia, kita bukannya bukannya bahagia, kita dimarah-marahin dia. Lu dana kui ce, cetiawa, tai ce liao, ceceng tun esai liao,
Tun parkir pun hoi tim tiawa. Medan aja kan minimal saya lihat teman-teman kasih parkir 2.000 kan. Jakarta udah nggak bisa. Jakarta noceng hoi kwa bola. Minimal goceng. Ya kan yang tukang parkir yang kayak dewa. Datang nggak ada, begitu pergi baru ada. Kan orang dewa loh itu, dewa beneran loh itu. Ya,